Oke, nah di sini kita punya soal mengenai biologi, pertumbuhan dan perkembangan ya. Nomor 1, pernyataan yang menunjukkan ciri perkembangan adalah. Nah, oke, jadi perkembangan ialah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan ya. Lebih tepatnya lagi itu menuju kematangan atau menuju kedewasaan kayak gitu ya. Nah, oke, pada perkembangan ya. Pada perkembangan ini akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang makin kompleks. Ya, jadi perkembangan ini ya akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang makin kompleks. Kompleks itu artinya makin sempurna gitu. Oleh karenanya perkembangan ini ya sama juga dengan suatu proses kualitatif. Kualitatif itu kualitas sehingga tidak dapat diukur. Nah, contohnya ya, kalau pada manusia ya, ini contohnya pada manusia. Kayak kamu dulu ya waktu bayi cuman bisanya nangis gitu kan. Pada saat umur 2 hingga 3 tahun wah udah mulai ngoceh ya, sudah mulai minta makan gitu kan. Nah, itu contohnya ya. Begitu juga dengan tumbuhan ya. Nah, buat opsi A, bersifat tidak dapat balik seperti semula. Nah, ini contoh pertumbuhan ya. Bersifat tidak dapat balik seperti semula atau nama lainnya itu irreversible. Nah, irreversible. Oke, irreversible. Nah, irreversible artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ini pertumbuhan ya. Contoh pertumbuhan ya, misal tumbuhan ya, kalau tumbuhan yang dulunya tingginya 3 cm jadi 5 cm. Nah, itu artinya kan tidak dapat kembali lagi nih. Masa udah tinggi jadi merendah lagi gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Kalau yang B, dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, ini contoh pertumbuhan ya. Karena kuantitatif ya. Nama lainnya kuantitatif. Nah, yang tadi tingginya 3 jadi 5. Nah, itu kan artinya dapat dinotasikan dengan angka ya. Nah, 3 ke 5 dapat diukur ya. 5 kurangi 3 kan 2. Artinya pertumbuhannya 2 cm kayak gitu ya. Nah, untuk yang C, proses bertambahnya volume, massa dan tinggi. Nah, ini termasuk pertumbuhan juga ya. Kenapa disebut pertumbuhan? Karena ada bertambahnya volume yang tadinya diameter tumbuhan itu misal deh ya, misal 3 cm gitu diameternya, jadi 5 cm diameternya ya. Nah, ini tumbuhan diameternya anggap 3 jadi 5. Nah, ini namanya bertambah volume. Masanya tadi kita timbang cuman 3 kilo misalnya jadi 5 kilo gitu. Tingginya gitu juga, yang tadinya 3 cm hingga menjadi 5 cm gitu. Ini masuk ke pertumbuhan ya. Nah, kalau yang D, munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Nah, ini termasuk perkembangan ya. Nah, oke, jadi ini kan muncul alat perkembangbiakan ya, merupakan proses kualitatif, kualitas ya. Nah, kayak gitu. Paham ya? Nah, ini juga tidak dapat balik lagi ya. Maksudnya ini tidak dapat diukur gitu dengan angka ya. Nah, tidak dapat dinotasikan dengan angka. Ini kualitas, kualitatif. Kalau yang E terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Ini masuk ke pertumbuhan ya. Oke. Pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel ini masuk ke pertumbuhan gitu. Oke, nah nomor 2 ya. Perhatikan grafik pertumbuhan tanaman berikut. Nah, ngomongin soal grafik ya, ini ada 4 fase ya. Nah, ini juga yang ditanya ya di soalnya. Fase yang menunjukkan pertumbuhan terhenti ya dan mengalami penuaan. Oke, ini artinya kalau pertumbuhan terhenti berarti udah paling maksimum ya tingginya. Udah paling mentok gitu. Dan mengalami penuaan berarti kalau penuaan ini kematian ya. Nah, oke, fase untuk pertumbuhan itu ada 4 ya. Ada 4 fase. Cara ngingatnya
less K. Nah, less K ya. L log ya, fase log. E eksponen ya, eksponensial. Habis itu S stasioner. Kematian. Nah, kematian gitu. Jadi ada 4 fase ya. Nah, fase log ya, fase log itu pertumbuhannya lambat. Nah, jadi kayak gini, pertumbuhannya dikit gitu ya. Pertumbuhannya itu dikit-dikit atau pertumbuhannya itu lambat. Dan sel-sel yang membelah hanya sedikit ya. Nah, jadi ini yang pertumbuhannya lambat nih ya. Yang dikit ini pertumbuhannya. Nah, ini fase log. Nah, kalau ini yang kedua ini fase eksponensial ya. Fase eksponensial. Nah, ini ya di sini eksponensial. Nah, fase eksponensial ini ya, pertumbuhan mencapai maksimum. Ya, eksponensial itu pertumbuhan mencapai maksimum. Nah, sampai sini ya. Serta sel-sel aktif membelah ya. Jadi yang tadinya nggak aktif pada saat fase eksponensial ya, sel-selnya itu udah aktif gitu, aktif ya. Udah dapat dikatakan aktif membelah dan mengalami elongasi ya. Di sini juga mengalami elongasi. Nah, yang ketiga ini fase stasioner ya. Saya singkat aja S ya. Nah, stasioner. Nah, stasioner itu yang paling mentok gitu. Atau pertumbuhan terhenti karena udah maksimum banget gitu ya. Nah, serta ukuran tumbuhan tidak akan mengalami perubahan. Maksudnya ya udah enggak ke atas lagi gitu ya, udah gini-gini aja gitu ya. Tetap gitu, konstan. Pertumbuhannya itu konstan, tetap. Nah, ini stasioner, udah maksimum gitu ya. Tingginya itu udah maksimum. Udah di sini aja gitu. Nah, habis itu yang keempat ini ada kematian ya, kematian. Nah, fase kematian ini tumbuhan mengalami penuaan ya. Udah dia menyusut. Trafiknya menyusut ya ke bawah. Trafiknya nah, kayak gitu. Jadi yang ditanya di sini kan pertumbuhan terhenti. Pertumbuhan terhenti itu stasioner ya kan? Dia udah enggak tumbuh lagi. Nah, udah sampai di sini udah mentok gitu. Berarti 3 ya. Berarti E. Dan mengalami penuaan, otomatis ini keempat ya. Kematian kan mengalami penuaan ya. Mengalami penuaan. Kematian berarti 4. Jawabannya 3 sama 4 kayak gitu. Oke, nah ini nomor 3 ya. Perhatikan beberapa fungsi hormon pertumbuhan berikut. Nah, ada 4 ya. Hormon yang memiliki fungsi-fungsi tersebut adalah merangsang aktivitas kambium. Ya, jadi kambium ini dirangsangnya ya aktivitasnya. Yang kedua, merangsang dominansi apikal. Yang ketiga, memacu pembentangan dan pembelahan sel. Yang keempat, membantu pembentukan buah tanpa biji. Ya, nah. Oke. Ini ya. Pembentukan buah tanpa biji ya. Nah, ini nama lainnya partenokarpi ya. Nah, kalian harus hafal nih. Partenokarpi ya. Nah, hormon-hormon ini dimiliki oleh siapa ayo? Oleh auksin ya. Nah, kalau soalnya kayak gini ya mau nggak mau kalian harus hafal ya hormon-hormonnya. Hafalin aja, auksin, giberelin, etilen, ini 3 ini sering banget muncul ya. Sisanya itu ya kadang-kadang ya, tapi yang auksin, giberelin, etilen ini sering banget sih muncul. Sitokinin kadang-kadang muncul juga, kadang-kadang enggak ya. Kalin gitu juga sama. Ya, intinya yang paling pokok auksin sama giberelin, etilen ya. Ini sering banget nih. Nah, akan saya bacakan sedikit ya. Akan saya bacakan fungsi hormon auksin. Yang pertama, dia tuh merangsang aktivitas kambium.
Yang kedua, merangsang dominansi apikal. Yang ketiga, memacu pembentangan dan pembelahan sel. Yang keempat, membantu pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Yang kelima, mencegah rontuknya daun, bunga, dan buah. Keenam, merangsang pemanjangan tunas ujung tanaman. Sekali lagi yang keenam, merangsang pemanjangan tunas ujung tanaman. Yang ketujuh, merangsang pembentukan buah dan bunga. Yang kedelapan, merangsang pembentukan akar lateral dan serabut akar. Kayak gitu ya. Oke, semoga aja kalian paham, gengs. Biologi ini ya kalian harus ingat-ingat deh ya, sering-sering membaca. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.